Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur di tengah minggu ini kita masih punya kesempatan untuk boleh datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita di tengah kesibukan kita mau datang mencari Tuhan, mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mau berseru kepadanya. Saya akan bacakan satu ayat dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara sekalian. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia yang memegang tangan kita, Dia menuntun langkah kita. Karena Tuhan adalah perlindungan kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Padamu ku berseru, Kau penyelamat. Ya Tuhan,
Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Kau menyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ya Tuhan, hanya padamu kami berseru Tuhan. Di tengah kesibukan kami mau tetap datang di hadapan Engkau Tuhan. Mau berseru kepada Engkau Tuhan, mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mampu melepaskan kami dari setiap masalah. Engkau yang mampu memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Di tengah pergumulan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang Tuhan. Untuk memuji Engkau Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau melawat setiap kami yang menyaksikan YouTube ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh Tuhan, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ku pegang tangan-Mu, takkan ku lepas. Kaulah harapan dalam hidupku.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ku pegang tangan-Mu, takkan ku lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ku pegang tangan-Mu, takkan ku lepas. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah Engkau Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan, karena pertolongan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Engkau adalah sumber keselamatan kami Tuhan. Peganglah tanganku, takkan ku lepas. Kaulah harapan dalam. Katakan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru. Kami mau datang di hadapan Kau Tuhan, datang dari-Mu. Ku pegang tangan-Mu, takkan ku lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, shalom saudaraku sekalian, jemaat Shalom yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Haleluya, shalom. Haleluya, saya bisa merasakan sukacita saudaraku sekalian. Ada sukacita? Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita akan merenungkan bagian firman tentang doa Daud. Bagaimana dia mengalami keterlukaan, tetapi dia tetap melekat kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita akan merenungkan, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami datang lagi kepadamu. Biarlah malam hari ini menjadi spesial karena kami bersekutu dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Tuhan, biarlah apa yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mau lebih dalam Bapa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan nanti oleh Roh Kudus untuk melakukan segala firman Tuhan. Kami percaya, biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu, Engkau menuntun hamba-Mu, bahkan menuntun umat-Mu. Dan malam hari ini ada bagian firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami, sehingga kami dikenyangkan dan kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar dan melakukan firman. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saudaraku, silakan saudaraku tepuk tangan sebentar gue. Haleluya, haleluya. Saudaraku sekalian, tanpa panjang lebar, malam hari ini kita akan merenungkan sebuah doa dari Daud yang terambil dari Mazmur 4.
dengan subtema aku terluka, aku berseru kepadamu. Dan hari ini jangan lupa 10 Maret 2021 saudaraku. Puji Tuhan. Masih semangat saudaraku, sudah masuk bulan Maret? Haleluya. Baik, tanpa panjang lebar saudaraku sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesengsaraan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai kesia-siaan dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarkanlah cahayamu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Luar biasa. Ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Hidupnya akan diberkati berlimpah-limpah, sampai melimpah, bahkan sampai anak cucunya akan tetap hidup dalam kebenaran dan berkelimpahan. Hosana, terpujilah Tuhan. Baik saudaraku sekalian, saya mundur dari pendahuluan saudaraku. Kalau pendahuluan ini saya ambil dari, kalau saudara tadi baca ayat yang ketiga, jelas. Inilah dasar mengapa Daud berdoa. Karena ayat yang ketiga mengatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Bahkan ayat yang ketujuh, banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Bayangkan pertanyaan-pertanyaan ini saudaraku. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini setidaknya saudaraku, saya mencatat ada beberapa. Dalam kitab Mazmur menceritakan pergumulan manusia. Ya, jangan lupa pergumulan Daud manusia. Kekecewaan pasti ada. Dan dalam Mazmur ini saudaraku, didapati bahwa dia mengalami kehilangan kehormatan dan kemuliaan. Tadi ayat yang ketiga ya. Tetapi juga nama baiknya didonai dan difitnah. Dan juga mengenai bagaimana kita menghadapi penghinaan. Dari Daud katakan ya. Ada orang yang mencintai hal yang sia-sia dan mencari kebohongan. Kebohongan atau biasanya digosip ya. Digosipin. Sehingga akhirnya merusak nama baik. Nama baik seseorang pastinya ya saudaraku sekalian. Dan ini merupakan sebuah pergumulan dalam hidup kita. Dan saya mencatat saudaraku, jika kita orang Kristen, kita tentu tidak kebal terhadap hal-hal ini. Tidak mungkin kita menjadi orang Kristen, kita tidak dibicarakan, tidak digosipi, tidak difitnah, tidak dibohongi. Ini akan terjadi dalam hidup kita orang Kristen. Dan kita akan selalu bersentuhan dengan hal-hal seperti ini. Dan bukan hanya itu, mentang-mentang kita menjadi Kristen dewasa, terus kita berpikir, wah kita nggak bisa sakit hati nih dengan hal-hal seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menjadi merasa lebih rohani dan kita tidak bisa merasakan sakit hati ketika kita difitnah, tidak diperlakukan tidak adil, digosipin. Mungkin saja perasaan itu akan muncul. Dan malam hari ini kita akan bicarakan bagaimana respon kita pergumulan dalam hal pergumulan seperti hal-hal di atas seperti Daud. Nah, oleh sebab itu saudaraku, sebuah pertanyaan besar malam hari ini, bagaimana sikap Daud waktu hatinya terluka, waktu digosipin, waktu dia kehormatannya dinodai, waktu dia dibohongi, waktu dia digosipin mungkin atau diperkatakan bagaimana? Ya namanya juga Daud.
manusia seperti Daud pasti mengalami hal-hal seperti ini, bukan? Dan saya yakin saudara pun bisa mengalami seperti Daud, dan saya juga bisa mengalami. Walaupun saya hamba Tuhan, saya masih bisa terluka, saudaraku, dengan perkataan-perkataan mungkin yang tidak saya lakukan dan mengatakan hal-hal yang kita digosipin, kita difitnah. Dan oleh sebab itu pertanyaan malam hari ini, bagaimanakah sikap Daud waktu hatinya terluka? Yang pertama, mari kita perhatikan Mazmur 4 ayat yang kedua, dikatakan di situ, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesengsaraan, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud mengalami kesesakan. Ya saudaraku, dan dia percaya. Oleh sebab itu, yang pertama, bagaimana sikap Daud dalam mengalami sesuatu yang menyakitkan hati? Kalau saudara baca, aku berseru. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Kalau saudara digosipin, kalau saudara difitnah, kalau saudara tidak melakukan tidak adil, kalau saudara dirusak namanya, datang kepada Tuhan. Dan katakannya, apabila aku berseru, berserulah kepada Tuhan. Sebab jika saudara datang kepada Tuhan, maka saudara akan bisa mengalami sesuatu yang baik. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan apa? Datang kepada Tuhan dengan salah, berserulah dengan jujur. Seperti Daud, jujur ketika dia mengalami sakit hati, dia katakan, ya Tuhan, aku mengalami ini. Dan kebanyakan kita, sebelum kita naikkan doa kita kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Jadi jujurlah kepada Tuhan dengan apa saja yang kita alami. Kalau saudara sukacita datang kepada Tuhan, kalau saudara mengalami kesedihan datang kepada Tuhan, apalagi jika saudara terluka, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang paling mengerti. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan siap membela kita. Dia siap membela kita. Jika kita benar, Tuhan akan membenarkan kita. Tetapi jika kita salah, lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan dan mengakui, dan Tuhan akan memulihkan kita. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan juga melegakan hidup kita. Sehingga kita punya tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada pribadi yang bisa menerima kita tanpa menghakimi. Dan kalau kita memang merasa tidak melakukan apa-apa, tetapi kita difitnah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan secara adil memberikan kepada kita, dan dia pasti memuji semua kebaikan kita. Sebab itu ketika saudara mengalami lega dan saudara mengalami pergumulan, mintalah belas kasihan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan kasih tanpa minta imbalan. Hanya Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu, terus memberi tanpa meminta satu hal kepada kita. Oleh sebab itu, selalulah jika kita datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam semua apapun yang kita alami, dalam usaha, bisnis, apapun juga pekerjaan kita. Minta belas kasihan Tuhan, supaya ketika kita berada dimanapun juga, apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Ketika kita mengalami belas kasihan dari Tuhan, kita bisa mengampuni, kita bisa menerima, dan kita bisa memberikan kasih pada orang lain, memperhatikan orang lain. Tetapi juga terakhir, saudaraku, kalau kita sudah diberi belas kasihan oleh Tuhan, tetaplah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetaplah merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebab Tuhan tahu semua pergumulan kita. Tidak satu pun masalah di dunia yang tidak Tuhan tahu. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan, karena berbicara dengan jujur. Dan dia akan membela kita, memberikan kelegaan kepada kita. Dan dia akan mengasihi kita sehingga kita mampu mengasihi orang lain karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika semua sudah dapat, tetaplah merendahkan hati. Baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama saudaraku sekalian. Yang kedua, mari kita baca Mazmur 4 ayat 4 dan 8. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Yang ke-8 saudaraku, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada mereka ketika mereka melimpah gandum dan anggur. Yang kedua, waktu Daud mulai datang kepada Tuhan, tetapi dia juga memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan di situ, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya, yakin betul dia bahwa dia amat pilihan Tuhan. Iya, bahwa Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah memilih kita saudaraku sekalian, dan kalau Tuhan sudah memilih kita, dia pasti juga akan membela kita.
Katanya ayat keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Luar biasa keyakinan Daud. Bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi. Begitu juga dengan kita ketika datang kepada Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia termasuk kita. Siapapun saudara. Dan bukan hanya itu. Tuhan akan mendengarkan apabila kau berseru. Sebuah keyakinan lagi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita berseru mengalami pergumulan kesakit hati kita, pergumulan kita, penderitaan kita, ketidakadilan dilakukan orang kepada kita. Dan kita yakin ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kita, luar biasa. Sebab itu tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling memberikan solusi yang terbaik kecuali Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi ketika kita selesai berseru, Tuhan akan memberikan kita sukacita yang berlimpah-limpah. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga, mari kita buka Mazmur 4 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan di sini. Biarlah kamu marah tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku, ketika dia mulai datang kepada Tuhan, dia memiliki keyakinan, tetapi semua apa yang diyakininya itu juga memiliki sebuah nilai. Kalau saya catat di sini adalah karakter Daud itu juga ada. Ketika dia menjadi pribadi yang datang kepada Tuhan dan memiliki keyakinan, tetapi tetap imannya terlihat oleh orang lain. Yang saya sebut di sini karakter Daud. Jadi bagaimana Daud bisa menghadapi sakit hati? Yang pertama dia datang, yang kedua dia punya iman, tetapi juga orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidupnya dia. Oleh sebab itu poin yang ketiga adalah karakternya Daud itu perlu kita tiru. Apa itu karakternya Daud yang ada di dalam firman Tuhan Mazmur pasal 4? Yang pertama, ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Kita bisa kesel kalau diomongin, tapi jangan ngomong apa-apa, diam saja. Simpan semua dalam hati. Simpan semua dalam hati. Dikatakan oleh Daud, katakan, kalau kamu marah, tetaplah diam. Supaya kita tidak berdosa. Dan simpanlah semua perkataan di dalam hati. Sebab kita sedang berseru kepada Tuhan. Ketika kita menyimpan, kita datang kepada Tuhan, kita katakan apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Secara jujur. Tetapi bukan hanya itu. Ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar. Jadi kita sudah minta pertolongan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kita sukacita. Sebagai seorang yang menyadari, sebagai seorang yang hidup dalam kebenaran. Pasti dia mempersembahkan korban. Apa itu persembahan korban? Persembahan korban ini bukan bicara uang saja saudaraku. Saudara bisa datang tekun beribadah tiap hari Kamis dan Jumat. Saudara bertanggung jawab setiap penata pelayanan yang saudara buat. Apalagi kalau saudara bisa memberikan, menyisikan untuk penginjilan, dana untuk penginjilan. Gereja ini butuh dana penginjilan. Bukan hanya itu, tapi saudara memperhatikan gedung gereja. Saudara memperhatikan orang yang susah. Saudara bisa memperhatikan orang yang lemah. Pembacaan Alkitab kemarin saudaraku. Kalau kamu mengadakan pesta, jangan undang orang-orang yang bisa mengundang kamu kembali lagi. Tetapi undanglah mereka yang tidak mampu mengundang kamu kembali lagi. Sebab Tuhan akan mengganti semua. Dan Tuhan akan membalas semua kebaikan kita. Karakter Daud yang keempat, percaya kepada Tuhan. Jelas tadi, seperti iman tadi. Dia yakin sekali terhadap Tuhan. Itu salah satu karakteristik Daud. Tetapi juga dia bersukacita. Itu, bersukacita dalam hidupnya. Bersukacita. Apa kata dia ayat yang ke-8? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada apa? Mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Sukacita yang dialami Daud bukan hanya sukacita ketika dia dapat gandum dan anggur, lebih daripada itu. Berarti kesukacitanya itu sukacita melebihi daripada harta. Apa itu sukacita melebihi dari harta? Yaitu apa? Sukacita keselamatan, sukacita yang berkelimpahan, sukacita yang bisa dalam kondisi apapun. Sebab kalau orang sukacita dalam keberadaan berkelimpahan itu biasa. Tetapi bagaimana ketika dia berkekurang, ketika dia dalam pergumulan, tetap ketika bisa bersukacita. Sama seperti Daud, waktu namanya dihina, waktu dia dibohong, waktu dia mengalami pergumulan namanya dirusak.
dia tetap bersuka cita. Sebab sukacita yang dialami melebihi daripada orang yang memiliki gandum dan anggur. Yang terakhir ayat ke-9 dikatakan itu, tetap tenang karena aman di dalam Tuhan. Langsung tidur dia. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami fitnahan, dia mengalami namanya dirusak, digosip. Tetapi dia malamnya tetap tidur tenang. Banyak manusia yang baru diomongin sedikit aja, aduh rambutnya, aduh bajunya, dia gak bisa tidur 2 hari. Tetaplah istirahat dengan tenang sama seperti Daud. Baik saudaraku, bagaimana sikap Daud dalam mengalami sakit hati dalam hidupnya? Yang pertama dia datang kepada Tuhan. Yang kedua ketika dia datang, dia yakin betul apa yang akan dilakukan Tuhan yang terbaik untuk dia. Yang ketiga, imannya tetap terlihat dalam karakteristik hidupnya di dunia. Ketika ada dimanapun dia berada. Memiliki karakter yang sesuai dengan keyakinannya. Puji nama Tuhan saudaraku. Yang terakhir, saya tutup dalam sebuah teks firman Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan yang membiarkan kita diam dengan aman. Haleluya. Sedemikian membacaan firman Tuhan dan perenungan malam hari ini saudaraku, semoga memberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita mampu terapkan dalam hidup kita. Jika saudara sedang mengalami sakit hati, saudara sedang mengalami patah hati, saudara sedang mengalami difitnah, ketidakadilan, digosip, dirusak nama baik kita. Jangan lupa, datanglah kepada Tuhan dan percayalah Dia akan menjawab. Dan biarlah apa yang saudara imani sesuai dengan karakter hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami belajar dari Daud. Bagaimana dia menjadi pribadi yang memiliki karakteristik sesuai dengan iman percayaannya. Dia bukan hanya berseru siang malam kepadamu, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, dia tetap memiliki karakter yang sesuai dengan keyakinannya. Kami rindu Tuhan, seluruh umat Siloam mengalami hal yang sama. Dalam kondisi apapun yang kami alami, kami rindu ya Tuhan, bahwa kami mengalami seperti Daud. Kami dilegakan dan doa kami didengar oleh Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dimanapun Tuhan kami, Tuhan tempatkan. Malam hari ini juga kami berseru untuk bangsa negara yang kami cintai Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Papua, dan seluruh 17.000 pulau-pulau di Indonesia. Diberkati Tuhanlah. Dan biarlah penduduknya, rakyatnya di dalamnya juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan pembangunan demi pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Bapak biarlah semua berjalan dengan baik sehingga bangsa ini, negara ini semakin maju kian ke depan. Memberkati para pemimpin bangsa kami yang kami cintai. Memberkati semua hidup mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjagai dan melimpahkan belas kasihan atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia. Mampukan setiap gereja-gereja menjadi berkat di bangsa ini. Sebab gereja adalah hatinya Tuhan, gereja ada di Indonesia untuk menjadi berkat dan tempat di mana kami bersekutu dan berseru untuk kota kami, untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, untuk semua tetangga-tetangga kami. Biarlah gereja juga dimampukan Tuhan untuk bersatu hati, untuk meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah dalam berbagai pergumulan apapun yang mereka alami. Bapak Engkau campur tangan dalam hidup mereka, menuntun mereka langkah derap kaki mereka untuk sesuai dengan panggilan ilahi. Amanat agung yang kuat yang Kau berikan bagi kami, mandat ilahi. Mampukan kami sebagai manusia Tuhan untuk membawanya suara kebenaran ini kepada seluruh orang. Dan dengan cara Indonesia, budaya Indonesia, biarlah Tuhan Engkau memampukan kami. Kami tidak perlu mundur untuk menyatakan keyakinan kami. Kami harus menyatakan iman kami. Kapanpun orang bertanya tentang keyakinan kami siap untuk menyatakannya. Oleh sebab itu umat Kristen, orang percaya, setiap hamba Tuhan mampu mempertanggungjawabkan keyakinan imannya ketika orang bertanya tentang keyakinan kami. Terima kasih Bapak, mampukan juga untuk semua para pemimpin gereja Tuhan,
untuk mengajarkan kebenaran kepada umat Tuhan. Bukan hanya melakukan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, tetapi khotbah yang menyegarkan spiritual kami, yang memahami Tuhan lebih dalam dari apapun juga dari atas segala-galanya ya Bapa. Kami mengerucut Bapa untuk Siloam yang sangat kau cintai ini. Gereja Tuhan Siloam, kami membawa dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan di usianya yang ke-20 tahun. Mampu menjadi dewasa, pribadi yang rendah hati, mau dipimpin, mau diberkati, bahkan mau dituntun hidupnya. Sehingga gereja ini semakin besar. Dan bukannya terkenal di dunia ini, tapi juga terkenal di hadapan hadirat Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja tempat ini Tuhan dalam semua apapun pergumulan mereka, hidup mereka, dan tanggung jawab mereka. Bapa, Engkau tahu bagaimanapun juga. Berkatilah hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang hebat di sekitar hamba-Mu. Berkat-Mu atas mereka berlimpah-limpah. Berkati suami, berkati istri, berkati anak mereka, berkati usaha mereka, berkati studi anak mereka. Berkati apapun juga yang mereka kerjakan, tempat di mana mereka bekerja dalam nama Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu Siloam. Biarlah campur tangan Tuhan melimpah atas mereka. Pengenalan akan Kristus bertambah-tambah. Dan mencintai Tuhan menjadi gaya hidup mereka. Melayani Tuhan yang memberi yang terbaik, itu adalah motivasi hidup kami semua Bapa. Sehingga apapun yang kami kerjakan, tidak pernah kami lakukan setengah-setengah. Yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau layak dapat yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang usia Bapa sampai memutih rambut mereka, Engkau tetap menggendong dan memelihara dan menuntun hidup mereka. Kau juga memberkati Bapa dalam usaha bisnis pekerjaan apapun yang dialami oleh seluruh umat-Mu Tuhan. Sedang dalam berbagai pergumulan, Tuhan tolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas mereka Bapa. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan. Mencari pasangan hidup Tuhan tolong. Beri yang terbaik Tuhan pasangan hidup mereka. Dalam berbagai keluarga juga Tuhan mereka, keluarga-keluarga muda dalam berbagai pergumulan mereka. Tuhan pasti Engkau jawab mereka, jadikan mereka satu Tuhan, seperti Engkau satu ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Bapa, dalam studi mereka Tuhan tolong berikan kecerdasan 10 kali lipat seperti Daniel, sehingga memampukan mereka mampu bersaing dalam semua era mereka ya Bapa. Dan lindungilah mereka, jauhkan dari segala mara bahaya Bapa, biarlah mereka mampu bersaing dengan orang-orang seusia mereka ya Bapa. Sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk persekutuan yang Bapak yang ada di gereja Tuhan di Siloam. Berkatilah persekutuan kami Tuhan. Dan dalam hal yang seperti sekarang Bapak, kami berdoa sekali lagi, jauhkan kami dari pandemik, dari COVID yang ada. Biarlah kami dalam keadaan sehat karena Tuhan yang melindungi kami. Dan kami sebagai manusia, kami tetap menjaga semua protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, inilah seru doa kami Bapa. Ajarin umat Siloam Bapa untuk tekun, menghargai dan menghormati apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan biarlah mereka terus mau menabur dan menabur. Sehingga berkat atas Tuhan atas mereka 160, 30 bahkan berkali lipat-lipat atas mereka hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Itulah seru doa hamba-Mu atas seluruh umat Siloam, bangsa negara, hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk saudara kami yang ada di Ukraina maupun di Rusia. Apapun yang sedang mereka alami Bapa, biarlah gereja menjadi jawaban atas apa yang terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami membawa damai sejahtera bagi Ukraina dan Rusia. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus menjadi bagian hidupmu dalam selama-lamanya. Dan janganlah lupa menjadikan engkau hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.